Cerita bermula di sebuah acara pemakaman ibu dari seorang wanita bernama Jun Togo. Diketahui ibunya Jun meninggal setelah menderita sakit keras yang cukup lama. Sebenarnya Jun bukanlah satu-satunya anak di keluarga itu, karena dia juga memiliki satu adik perempuan. Namun setelah adiknya itu menikah lalu pindah tempat tinggal, cuma Jun sendirian yang merawat orang tuanya, terutama setelah ayahnya meninggal dunia. Ia dengan penuh kesabaran merawat ibunya yang sakit-sakitan. Banyak dari kerabatnya yang mempertanyakan mengapa adiknya Jun sama sekali tidak peduli pada orang tuanya dan membiarkan Jun berjuang sendirian. Tapi sebenarnya di dalam hatinya Jun merasakan hal yang sebaliknya. Ia merasa ibunya lebih perhatian dan sayang terhadap adiknya dibanding kepada Jun. Salah satu yang teringat jelas di ingatan Jun, yaitu sewaktu mainan kesukaannya direbut oleh sang adik. Namun ibunya malah membela adiknya sampai memarahi Jun. Meski di dalam hatinya terkadang ada rasa sakit hati, Jun memilih mengalah karena ia masih memikirkan perasaan ibunya. Sebelum meninggal, ibunya sempat meminta maaf karena sudah menyusahkan Jun. Sebab ibunya menganggap Jun anak yang kuat, sehingga ia selalu bisa mengandalkan putri sulungnya itu. Dari perkataan ibunya itu, Jun merasa semua ini tak adil untuknya. Sebab ibunya selalu memanjakan adiknya yang bernama Ran, sedangkan Jun dipaksakan menjadi putri ideal yang harus mampu bertahan di situasi apapun. Hubungan keluarga yang rumit inilah yang menyebabkan Jun tak bisa meneteskan air mata mengantar kepergian sang ibu. Ran yang sudah lama tak melihat kakaknya mencoba menyapa dengan ramah. Tapi Jun yang menganggap adiknya itu cuma pura-pura baik langsung menepis tangan Ran. Ia berpikir setelah acara ini selesai maka hubungan mereka akan kembali seperti orang asing. Ternyata dari mereka kecil hingga dewasa, segala hal yang disukai Jun pasti selalu direbut oleh adiknya, termasuk pria bernama Ritsu yang ia cintai. Diketahui Jun saat ini bekerja sebagai seorang psikolog di sebuah klinik medis, khususnya menangani terapi pasangan. Saat ini Jun berencana akan tetap tinggal di rumah orang tuanya walau hanya sendirian, sebab ia merasa memiliki keterikatan dengan rumah itu. Namun yang tak disangka-sangka, adiknya secara tiba-tiba juga berniat tinggal di rumah itu. Bahkan Ran membawa serta seluruh perabotan miliknya tanpa mengabari sang kakak. Dengan kepindahan Ran, maka tentunya Ritsu suaminya juga akan ikut tinggal di rumah tersebut. Jun sendiri sadar kalau kemungkinan Ran bermaksud membuatnya tak nyaman lalu pergi dari rumah itu. Malam harinya, sepulang kerja Jun yang berniat bersantai menemukan Ritsu yang sedang tidur di teras rumah. Ia berusaha bersikap cuek, padahal diam-diam memperhatikan penampilan serta kebiasaan Ritsu yang masih sama seperti dulu. Bagaimana awal kedekatan mereka waktu SMA, Ritsu yang dikenal misterius tiba-tiba menunjukkan perhatiannya pada Jun dan selalu hadir di saat Jun sedang merasa kesepian. Dari apa yang dilihat Jun melalui tatapan kosong Ritsu, ia merasa mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki ruang hampa di hati masing-masing. Tapi semua itu tak ada artinya lagi, sebab kini Ritsu telah menjadi milik Ran adiknya. Apa yang menjadi penyesalan Jun, seandainya dulu ia tidak mengenalkan Ritsu dengan adiknya terlalu cepat, mungkin saat ini ia dan Ritsu masih bersama. Merasa dirinya tak akan sanggup jika terus-menerus membayangkan hal itu, Jun berpikir mungkin sudah seharusnya ia pergi dari rumah ini. Malam itu ia mengemasi barang-barangnya dan berniat pergi, namun ia mengurungkan niatnya saat melihat Ritsu sedang merokok sendirian di teras rumah. Mendengar pria itu mengajaknya merokok bersama membuat Jun heran, sebab setahunya Ritsu sudah lama berhenti merokok atas permintaan Ran. Selagi melamun, rokok mereka pun sudah saling bertautan. Jun sama sekali tak dapat mengalihkan pandangannya dari Ritsu yang kini berada sangat dekat dengannya. Seakan tatapan mata pria itu telah menghisap Jun ke dasar jurang yang begitu dalam. Terlebih lagi Ritsu mengucapkan kalau ia selalu merindukan Jun dan ingin bertemu dengannya. Jun berusaha mencerna apa maksud dari ucapan Ritsu. Apakah pria itu cuma sekedar rindu sama kenalan ataukah ada makna lain? Namun selagi berpikir, Jun kembali mendengar suara Ran yang mengomelinya karena merokok. Rupanya sejak tadi Jun melamun dan tak menyadari kalau Ritsu sudah lebih dulu pergi. Keesokan hari, Jun melihat Ran sedang mendekor ruang tamu. Rupanya Ran berencana mengadakan pesta pindahan dan mengundang teman-temannya datang ke rumah tersebut. Hal ini membuat Jun marah sebab Ran sudah seenaknya membuat acara dan membuang perabotan peninggalan sang ibu tanpa membicarakan terlebih dahulu dengannya.
Namun di balik rasa bencinya, ada sesuatu yang masih membuat Jun bingung dengan posisinya, yaitu fakta bahwa ayahnya Ran sebenarnya bukanlah ayah kandung Jun. Semuanya baru diceritakan ibunya kepada Jun ketika ayahnya Ran meninggal dunia. Intinya Jun dengan Ran memang terlahir dari ibu yang sama, tetapi ayahnya beda orang. Sampai sekarang Jun belum tahu siapa dan di mana ayah kandungnya, dan hanya kepada Ritsu saja Jun pernah menceritakan kondisi keluarganya. Keesokan malam, sesuai rencana Ran mengundang teman-temannya datang ke rumah mereka. Jun yang baru pulang kerja enggan untuk masuk dan memilih menunggu di luar rumah sampai acara selesai. Ketika sedang melamun sendirian, Jun dihampiri oleh Ritsu yang keluar untuk merokok. Tapi pria itu sama sekali tak menanyakan kenapa Jun tidak masuk, seakan-akan ia tahu apa yang sedang dirasakan oleh Jun. Mungkin di satu sisi, Jun selalu merasa kalau selama ini Ran adiknya selalu merebut hal berharga yang ia miliki. Namun di sisi lain, Ran ternyata punya perasaan yang serupa. Ia merasa iri pada kakaknya yang dianggap selalu mendapatkan semua hal yang dia inginkan, dari kasih sayang ibunya, benda-benda, bahkan pasangan. Waktu itu Ran belum memahami kenapa ibunya cenderung lebih sayang terhadap Jun. Hingga sewaktu ayahnya meninggal dunia, Ran turut mendengar ibunya yang memberitahukan bahwa ayahnya bukanlah ayah kandung Jun. Ibunya merahasiakan hal itu karena ia telah memutuskan untuk tidak menemui ayah Jun lagi. Tapi ibunya juga bilang bahwa sejujurnya ia lebih cinta terhadap ayahnya Jun dibanding suaminya sendiri. Dari hal tersebut, Ran menyimpulkan apa alasan ibunya lebih sayang sama Jun, karena Jun mengingatkan ibunya pada kekasih lamanya. Jadi tak peduli seberapa keras Ran mencoba, ia menyadari dirinya tak akan pernah mendapat kasih sayang seperti kakaknya. Sejak itu Ran bertekad menjadi seperti kakaknya, dengan merebut semua yang Jun miliki. Di sisi lain, Jun memperhatikan sejak pembicaraan mereka kemarin malam, Ritsu seperti berusaha tak melihatnya. Ritsu sebenarnya enggan menjawab, tapi Jun tetap memaksa. Akhirnya Ritsu bilang jika ia menatap wajah Jun, ia takut perasaan serta kenangan lamanya akan kembali muncul. Mendengar itu membuat Jun seolah tak dapat mengendalikan tubuhnya yang bergerak refleks mencium Ritsu. Ia pun buru-buru meminta maaf, sudah bersikap lancang. Tetapi Ritsu justru balik mencium Jun, meluapkan perasaan rindu yang selama ini terkurung di dalam diri masing-masing. Sementara Ran, ia mencoba mencari Ritsu dan tidak tahu bahwa suaminya di luar sedang bermesraan dengan kakaknya sendiri. Keesokan pagi, Ritsu dikejutkan oleh kedatangan ibunya yang berarti juga mertuanya Ran. Maksud kedatangan sang ibu cuma ingin melihat keadaan putra dan menantunya yang baru saja pindah rumah. Tapi ibunya Ritsu sama sekali tak menduga kalau Jun masih tinggal di rumah itu juga. Sang ibu sesungguhnya tahu dulu putranya dengan Jun pernah menjalin kasih. Oleh sebab itu di hadapan Jun, ibunya Ritsu sengaja memuji Ran sebagai istri terbaik buat putranya dan tak segan menyindir Jun dengan menanyakan sampai kapan dia akan tinggal di rumah itu. Tapi Jun sama sekali tak terpancing dan menjawab kalau rumah ini peninggalan orang tuanya, jadi dia berhak tinggal di sana selama-lamanya. Jawaban itu membuat Ritsu menyadari kalau Jun tak pernah berubah, masih memiliki pendirian yang kuat sama seperti yang dulu. Sangat berbeda dengan Ritsu yang selalu menutupi perasaan serta tidak memiliki ambisi apapun. Semua itu dipicu saat Ritsu yang masih kecil ditinggal pergi oleh ayahnya. Melihat ibunya yang bersedih, Ritsu berusaha menenangkan dengan berjanji bahwa dirinya tidak akan membuat ibunya menangis dan akan selalu bersama sang ibu. Namun ibunya Ritsu ternyata wanita yang sangat rapuh. Setelah bercerai dengan suaminya, tak jarang sang ibu melampiaskan rasa frustasi dan kesepiannya kepada Ritsu, di mana Ritsu diharuskan mengikuti semua keinginan sang ibu tanpa boleh mengutarakan pendapatnya sendiri. Sejak itulah Ritsu memilih menyerah pada impiannya yang sebenarnya ingin menjadi seorang penulis novel. Hingga suatu hari, Ritsu dihampiri oleh Jun yang sedang mengumpulkan voting dari setiap siswa mengenai festival budaya. Karena Ritsu berpikir pendapatnya tidak akan ada artinya, dia meminta Jun yang memilihkan. Tapi yang tak ia sangka-sangka, Jun secara tegas bilang bahwa pendapat Ritsu adalah milik sendiri dan tidak ada seorang pun yang berhak mengaturnya. Perkataan Jun telah membuat Ritsu kagum kalau di sekitarnya ternyata masih ada orang yang membela apa yang menurutnya benar. Sejak itu, Ritsu mulai membuka diri tapi hanya kepada Jun karena ia merasa mereka berdua memiliki kehidupan yang serupa. Dari pulang sekolah bersama, perasaan sayang di hati Ritsu mulai tumbuh dan ia ingin bisa terus bersama Jun sebagai orang paling berharga.
Tapi ibunya seperti kurang suka dengan sikap Jun yang memiliki kepribadian terlalu tegas sehingga dianggap tak memiliki sopan santun. Mendengar sang ibu yang menyuruhnya mencari pacar lain, maka Ritsu yang tetap ingin mempertahankan hubungannya dengan Jun diam-diam bekerja paruh waktu supaya ia bisa hidup mandiri waktu lulus sekolah nanti. Akan tetapi di suatu malam, ibunya secara kebetulan mengetahui kalau putranya sedang mencari tempat tinggal lain dan berpikir Ritsu akan meninggalkannya untuk tinggal dengan Jun. Ritsu yang tak ingin berdebat dengan ibunya memilih pergi menemui Jun. Tapi saat mereka bertemu, Jun terlihat emosi dan menuduh kalau Ritsu sudah menginap di hotel bersama Ran adiknya. Saking sedihnya, Jun melontarkan kata-kata penuh emosi kalau ia berharap Ritsu dan Ran mati saja. Sekuatnya Ritsu berusaha mengejar Jun untuk meminta penjelasan. Namun langkahnya harus terhenti saat Ritsu mendapat telepon yang mengabarkan bahwa ibunya baru saja dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan dalam keadaan overdosis obat tidur. Semua yang ia alami hari itu seakan memberi peringatan kepada Ritsu kalau dia mungkin memang tidak boleh memiliki impiannya sendiri. Ia duduk sendirian di tempat kenangannya sambil menghabiskan rokok. Dan di waktu itulah, secara kebetulan ia bertemu dengan Jun yang rupanya bermaksud datang untuk menyendiri. Kali ini giliran Ritsu yang tak lepas memandangi Jun sembari bertanya-tanya dalam hati mengapa Jun masih mau datang ke tempat kenangan mereka saat masih berpacaran dulu. Dalam perjalanan pulang, Ritsu mengingat penyesalannya di masa lalu. Andai saja di malam itu ia tetap mengejar Jun, apakah hubungan mereka dapat dipertahankan? Tepat di depan halaman rumah, secara perlahan Ritsu mulai meraih tangan Jun yang juga membalas dengan genggaman erat. Keduanya pun memutuskan tidak pulang dan pergi menuju tempat di mana mereka dapat menghabiskan waktu bersama. Di satu sisi, Jun menyesal tidak mendengar penjelasan Ritsu di malam mereka berpisah. Sedangkan di sisi lain, Ritsu juga menyesal tidak memberitahu tentang ibunya kepada Jun. Jika hari itu mereka sama-sama mau saling terbuka, mungkin sampai sekarang mereka masih menjadi sepasang kekasih. Sementara itu, Ran yang cemas menunggu Ritsu tak kunjung pulang, mencoba menghubungi suaminya itu. Tapi tak ada jawaban. Meski punya firasat buruk, namun tak pernah terbayangkan dalam benak Ran kalau saat itu antara suami dan kakaknya sendiri ternyata sedang bercinta di sebuah hotel. Tanpa terasa pagi pun tiba. Ran yang terbangun dari tidurnya masih tidak mengetahui keberadaan suaminya. Bahkan saat ia memeriksa kamar Jun, ia baru sadar kakaknya juga tidak pulang. Keduanya setelah dari hotel ternyata langsung ke tempat kerja masing-masing. Dan malam harinya saat suami dan kakaknya sudah di rumah, Ran akhirnya menanyakan kemana mereka berdua sampai tidak pulang kemarin malam. Ritsu beralasan ada acara penghargaan di tempat kerja sampai pagi. Sedangkan alasan Jun ia mabuk sampai ketinggalan kereta terakhir. Jun sendiri sebenarnya tak peduli jika Ran mengetahui hubungannya dengan Ritsu. Dari awal, dia memang sudah terlanjur membenci adiknya yang dulu telah merebut Ritsu darinya. Malam itu, saat Ran sudah tertidur, antara Ritsu dan Jun sama-sama tidak bisa tidur. Keduanya pun kembali ngobrol mengenai pekerjaan masing-masing. Saat ini Ritsu memang bekerja sebagai pendamping penulis novel yang memberikan ide kepada si penulis. Tapi ia bukanlah penulis, hanya karena ibunya tak suka Ritsu menjadi penulis novel yang memaksanya menyerah. Mendengar itu, Jun mencoba menyemangati Ritsu. Ia tahu Ritsu punya bakat dan berpikir belum terlambat buat Ritsu mengejar impiannya. Kebersamaan keduanya di malam itu ternyata dilihat langsung oleh Ran yang terbangun dari tidurnya. Walau mulai curiga, tapi Ran sangat pandai menjaga emosi dan ekspresinya seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. Keesokan malam, Ran menyampaikan pada suaminya kalau mereka harus lebih berusaha jika ingin punya anak. Ritsu yang masih lelah karena baru pulang kerja sebenarnya enggan mengikuti permintaan Ran. Tapi jika terus menolak, pasti Ran akan curiga sehingga ia menuruti ajakan istrinya untuk bercinta meski sulit rasanya melepaskan pikirannya dari Jun. Yang mana wanita itu dari kamar sebelah berusaha menutupi telinganya karena tak tahan mendengar suara desahan adiknya. Keesokan hari, rekan kerja Jun menceritakan tentang pasien barunya yang memiliki cerita mirip dengan Jun, di mana pacarnya dulu direbut oleh adiknya sampai menikah. Tapi sekarang ia kembali cinta sama suami adiknya itu. Karena penasaran, maka Jun memeriksa identitas pasien tersebut. Alangkah terkejutnya Jun mengetahui bahwa pasien rekannya ternyata adalah Ran adiknya sendiri. Dari sini Jun menyimpulkan bahwa Ran telah menyadari perbuatannya dengan Ritsu. Kini Jun benar-benar bimbang.
Apakah ia harus memperjuangkan cinta yang telah direbut darinya, ataukah harus merelakan kebahagiaan adiknya? Tapi sebelum memutuskan, Jun merasa masih perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ia menanyakan langsung pada Ritsu mengapa dulu sampai berselingkuh dengan Ran. Dan Ritsu pun menjawab secara tegas kalau dia tidak pernah sekalipun berselingkuh dari Jun, entah itu dengan Ran atau perempuan manapun. Jawaban Ritsu sangat membuat Jun kaget, karena artinya Ran telah berbohong padanya. Jika Ran memang sengaja menjadikan Ritsu seperti mainan, maka Jun berniat merebut kembali Ritsu yang dianggap selalu menjadi miliknya. Mendengar Ran yang baru pulang, dengan sengaja Jun tak melepas ciumannya agar adiknya itu melihat mereka. Ini adalah bentuk tantangan langsung dari Jun yang sudah mengetahui tentang kebohongan Ran. Malam harinya, Ritsu menghampiri istrinya untuk meminta maaf soal kejadian tadi siang. Ran sendiri tidak terkejut dengan hubungan antara Ritsu dengan Jun, sebab ia tahu dari dulu cuma Jun yang paling disayangi oleh Ritsu. Inilah yang membuat Ran merasa iri sama kakaknya yang selalu mendapatkan semua hal yang tak ia miliki. Tapi Ran tak pernah berpikir mempermainkan perasaan Ritsu karena ia tulus mencintai suaminya itu. Jadi demi menjaga agar suaminya itu tetap bersamanya, Ran mengungkapkan kalau saat ini ia tengah mengandung anaknya Ritsu. Pria itu hanya bisa terdiam. Apakah harus merespon bahagia, tapi ia juga masih memikirkan Jun. Dan kabar tersebut sampai juga ke telinga Jun yang kini makin membenci adiknya karena selalu saja merenggut kebahagiaannya. Setelah hari itu, Jun lebih sering mengurung diri di dalam kamar, mengambil cuti kerja seakan ia kehilangan semangat tak ingin melakukan apa-apa. Jun mulai mempertimbangkan, mungkin sudah seharusnya ia pergi dari rumah itu, membiarkan adiknya membangun keluarga di sana. Entah mengapa ia jadi teringat kenangan saat ibunya memberikan sebuah kalung kesayangan tepat sebelum dirawat di rumah sakit. Katanya kalung itu akan memberi kebahagiaan bagi siapapun yang mengenakannya. Namun Jun mendadak panik sebab kalung pemberian ibunya itu ternyata hilang dari dalam lacinya. Ia berusaha mencari hingga ke dalam kamar adiknya, tapi sayangnya ia tak dapat menemukan kalung itu. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian Jun saat ia menemukan alat tes kehamilan di dalam bak sampah. Beberapa waktu kemudian, Ran akhirnya pulang, di mana Jun sedang duduk sendirian sambil merokok. Seperti biasa, Ran mencoba menyapa kakaknya. Namun mendadak Jun bangkit dan langsung meminta Ran mengembalikan kalung pemberian ibu mereka yang sedang dikenakannya. Tapi Ran menolak menyerahkannya sebab ia merasa punya hak memiliki kalung itu. Kedua kakak beradik itu berdebat dan saling menyalahkan, yang mana Ran langsung menuduh Jun sudah tidur sama suaminya. Sedangkan Jun menganggap Ritsu seharusnya masih menjadi pacarnya seandainya Ran tidak berbohong dan menipunya. Jun yakin alasan Ritsu mau menikahi Ran karena kasihan dengan Ran dan bukan karena cinta. Tentu Ran tak terima dengan ucapan kakaknya sebab antara dia dan Ritsu akan menjadi orang tua. Namun Jun tampak tidak khawatir dengan hal itu sebab ia sudah tahu tentang kehamilan Ran yang sesungguhnya adalah kebohongan. Semua itu diketahui Jun setelah ia menemukan alat tes kehamilan yang digunakan Ran menunjukkan hasil negatif. Kalau memang Ran tak mau mengembalikan kalung ibunya, Jun tidak akan memaksa karena saat ini ia sudah mendapatkan hal paling berharga, yaitu cintanya Ritsu. Ran yang tak bisa lagi menyangkal ucapan kakaknya, hanya bisa menangis lalu berniat pergi. Namun saat membuka pintu, ia terkejut menemukan Ritsu sudah ada di depan rumah, yang artinya pria itu mendengarkan semua pembicaraan mereka. Ran pikir dapat mempertahankan keluarganya meski harus berbohong. Tapi nyatanya kini semua kebohongan itu justru balik menyakitinya. Di antara rasa pada hatinya, Ran berniat membuang kalung ibunya. Namun ia tak sanggup melakukannya dan hanya terduduk lemas sembari bersedih menyesali semua yang terjadi. Sudah 2 minggu berlalu semenjak Ran pergi dari rumah. Jun tak menyangka dia akan tinggal berduaan dengan Ritsu di satu atap meski kamar mereka tetap terpisah. Hal inilah yang membuat Jun bertanya-tanya dalam hati, mengapa Ritsu sama sekali tak mencoba menyentuhnya padahal mereka akhirnya bisa tinggal berdua. Dari apa yang Jun perhatikan, Ritsu lebih sering menyendiri, sama sekali tak berbicara jika tidak ditanya. Dan tatapan matanya juga terasa hampa, seakan ada dinding yang begitu tinggi di antara mereka. Bahkan sejak Ran pergi, Ritsu hampir tidak pernah melihat ke arah Jun. Oleh sebab itu, Jun berinisiatif mengajak Ritsu pergi kencan supaya mereka dapat bernostalgia seperti dulu lagi. Jun awalnya mengira dengan menghabiskan waktu bersama, hubungan mereka akan semakin dekat dan jadi lebih memahami satu sama lain. Namun di dalam hatinya, Ritsu sesungguhnya bimbang dengan perasaannya sendiri.
Ia memang mengagumi Jun, tapi ia tak dapat membantah kalau dirinya juga masih menyukai Ran. Baginya kedua kakak beradik itu memiliki kepribadian yang berbeda, namun saling melengkapi. Di satu sisi, Jun lebih memikirkan masa depan Ritsu dengan menuntun apa yang harus dilakukan Ritsu untuk mengejar impiannya, sehingga ada tekanan hidup yang ia rasakan. Namun berbeda dengan Ran yang lebih senang mendengarkan Ritsu bercerita dan membebaskan Ritsu melakukan apa yang diinginkan. Sikap Jun yang selalu tegas dan perfeksionis justru membuat Ritsu merasa jarak di antara mereka begitu jauh dan sulit buatnya menyesuaikan diri. Celah di dalam hubungan mereka telah mengingatkan Ritsu mengenai apa yang dulu membuatnya menerima perasaan Ran dan menjalani hubungan selama 13 tahun, yaitu karena Ran yang paling mengerti tentangnya. Sementara terhadap Jun, Ritsu baru memahami perasaan cintanya hanyalah sebatas mengagumi wanita itu yang memiliki kepribadian kuat serta berani berkata apa adanya, yang semua itu tidak Ritsu miliki. Ritsu akhirnya meminta maaf kalau dia tidak bisa berada di sisi Jun sebelum mereka makin tersakiti. Keesokan hari, bibinya Jun datang membicarakan mengenai upacara pemakaman ibunya Jun. Bibinya lalu menunjukkan beberapa benda peninggalan ibunya Jun yang dititipkan padanya, seperti perhiasan dan album foto. Namun yang membuat Jun penasaran, ada satu foto laki-laki yang sama sekali tidak dikenalinya. Menurut bibinya, kalau memang ibunya sengaja menyimpan foto itu secara khusus, kemungkinan pria itu adalah kekasih ibunya Jun. Karena waktu itu Jun masih kecil, yang dia ingat di hari itu ibunya berdandan sangat cantik, mengajak Jun bertemu seseorang yang katanya teman berharga. Namun ibunya justru meminta Jun merahasiakan pertemuan itu dari ayah dan adiknya, yang berarti memang benar pria itu adalah selingkuhan ibunya. Setelah melihat beberapa album foto, Jun merasa aneh kenapa hanya ada foto bersama sang ibu dan tidak ada fotonya Ran. Memang ada 1-2 foto di mana Ran ikut terpotret, tapi itu pun berada jauh dari ibunya dan fokus utama selalu pada Jun saja. Dari sini Jun mulai berpikir, apa mungkin selama ini ia telah salah menilai kalau sebenarnya justru Ran yang tidak mendapat kasih sayang dari ibunya. Di balik itu semua, rupanya ada satu fakta lain yang disimpan oleh Ran. Ketika ibunya sakit, ia sesungguhnya sempat datang menjenguk ke rumah sakit. Tapi ibunya seolah tak memperdulikan perhatian Ran dan cuma ingat sama Jun, seperti meminta Ran menghubungi Jun untuk mengurusi rumah dan keuangan keluarga. Hal itu membuat Ran sakit hati mengapa ibunya tak pernah sekalipun memberi kasih sayang atau menganggap dirinya sebagai anak. Inilah alasannya mengapa sejak itu Ran tidak pernah lagi menemui ibunya. Pada hari upacara pemakaman ibunya, yang tak disangka-sangka Ran ternyata memilih datang. Seusai acara, Ran tiba-tiba meminta izin pada kakaknya. Bolehkah ia menendang kuburan ibunya sekali saja? Hal ini karena Ran menganggap ibunya belum pernah meminta maaf sekalipun padanya karena telah membuat hidupnya hancur. Ran merasa iri sama kakaknya yang disukai semua orang, bisa berkata jujur dan memiliki semua yang ia inginkan. Bahkan ia tak pernah menerima pujian apapun dari sang ibu, jadi ia sangat membenci Jun. Meski begitu, sebagai adik Ran sebenarnya sangat ingin menjadi seperti kakaknya. Hanya saja Jun tak memahami perasaan Ran dan malah menganggap adiknya itu seperti musuh. Melihat adiknya duduk sambil menangis, Jun teringat pada momen di masa kecil mereka saat Ran terjatuh hingga terluka. Waktu itu Jun kesal karena Ran malah menyalahkannya. Tapi Jun tak bisa meninggalkan adiknya dan terus menggandeng tangan Ran sampai ke rumah. Dari kejadian ini Jun mulai paham, mungkin sebagai saudara kebencian itu sejatinya adalah cinta yang tertutupi oleh gengsi dan kecemburuan. Secara perlahan Jun mengusap kepala Ran dan mengajak adiknya itu pulang ke rumah mereka. Mengetahui Ran telah kembali, maka Ritsu datang untuk berbicara dengan istrinya. Sementara Jun, ia memilih pergi karena sadar dirinya hanya akan menjadi pengganggu di sana. Kepada suaminya, Ran mengakui kalau selama 13 tahun mereka menjalin hubungan, dia telah memanfaatkan kebaikan Ritsu. Ran sangat mendambakan kehidupan dengan seseorang yang mencintainya, makanya ia merasa tak punya pilihan selain mempertahankan Ritsu. Tapi setelah melalui konflik belakangan ini, Ran mulai sadar soal perasaan seharusnya tak boleh ia paksakan. Jadi Ran meminta maaf atas segala kesalahannya dan berharap Ritsu dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa perlu terbebani oleh siapapun lagi. Sementara di pinggir sungai, Jun merenungkan segala usahanya, tapi hasilnya ternyata tak seperti yang ia harapkan. Mungkin terasa menyakitkan karena harus rela kehilangan laki-laki yang ia sayangi, tapi Jun memang harus bisa menerima kenyataan.
Sampai pagi tiba, Jun yang tak pulang semalaman akhirnya kembali. Di saat itu Ran menghampiri Jun. Awalnya Jun mengira antara adiknya dengan Ritsu telah berbaikan. Namun ia terkejut saat mendengar bahwa Ran dan Ritsu ternyata telah memutuskan bercerai. Alasannya karena sekarang Ran telah menyadari bahwa ia hanya melampiaskan rasa kesepiannya akibat tak dianggap oleh ibunya pada Ritsu. Bagi Ran, ikatan keluarga itu seperti kutukan. Sejauh apapun ia berlari darinya, kutukan itu akan terus mengikutinya. Karena itu Ran berniat pergi, mencoba hidup sendiri, dan tak lupa ia berterima kasih pada Jun yang telah menjaganya sampai hari ini. Serta meminta maaf walau Ran tahu kakaknya belum tentu mau memaafkannya. Dengan mengembalikan kalung pemberian ibu mereka, Ran berharap suatu saat ia dapat menebus semua yang pernah ia ambil dari kakaknya. Setelah perpisahannya dengan Ran, keadaan Ritsu berubah makin suram. Ia kehilangan semangat dan bahkan membuang novel yang baru mulai ditulisnya. Jun yang melihat perubahan sikap Ritsu mulai mempertanyakan apa arti dirinya bagi Ritsu. Namun pria itu hanya diam tak menjawabnya. Dan ketika sore harinya, Jun menemukan selembar catatan yang ditinggalkan Ritsu yang meminta maaf atas keegoisannya sehingga ia memilih pergi meninggalkan rumah itu. Sekarang Jun benar-benar tinggal sendirian. Ia merenungkan apa mungkin keluarga ini benar-benar dikutuk seperti yang dikatakan adiknya. Beberapa saat kemudian perhatian Jun teralihkan oleh suara bel rumah yang berbunyi. Ia bergegas membuka pintu di mana sudah ada pria paruh baya yang memperkenalkan diri dengan nama Saito. Apa yang membuat Jun terkejut setelah mengetahui bahwa pria itu ternyata ayah kandungnya. Kepada Jun, Saito menceritakan bagaimana awal ia bertemu dengan ibunya Jun, yaitu saat mereka menjadi karyawan di kantor yang sama. Keduanya jatuh cinta dan mulai menjalin hubungan secara diam-diam karena Saito ternyata sudah menikah dan belum siap meninggalkan istrinya sehingga hubungan mereka pun kandas. Sampai akhirnya ibunya yang sedang mengandung Jun, anak dari Saito, memutuskan menikah dengan orang lain. Barulah lahir Jun, kemudian disusul oleh Ran. Dari cerita tersebut Jun langsung dapat menyimpulkan kalau dia sebenarnya anak dari hasil perselingkuhan. Pertemuan antara anak dan ayah setelah bertahun-tahun yang seharusnya penuh haru malah membuat Jun emosi. Sebab bukannya merasa bersalah karena telah mengabaikan Jun, ayahnya justru menjelaskan kondisinya yang sedang susah semenjak mengalami cedera punggung dan sekarang ia mengalami kesulitan ekonomi sehingga ingin meminta uang pada Jun. Namun dengan berat hati Jun belum bisa menyanggupi permintaan tersebut sebab ia menilai maksud kedatangan ayahnya cuma demi uang. Ayahnya bisa mengerti dan ia meninggalkan lembar berisi nomor kontak dan di mana tempat kerjanya jika sewaktu-waktu Jun berubah pikiran. Akhirnya di suatu hari Jun menyempatkan diri melihat ayahnya yang sedang bekerja. Rupanya saat ini ayahnya Jun menjadi security di sebuah perusahaan. Di usia dan kondisinya itu ayahnya tampak kesulitan berusaha menahan sakit di punggungnya yang seringkali kambuh. Namun sewaktu pria itu membantu seorang anak mengambil koin di bawah mesin minuman, menyebabkan sakit punggungnya makin parah. Jun yang merasa tidak tega akhirnya memutuskan menolong dan membawa sang ayah beristirahat sementara di rumahnya. Ayahnya menceritakan kembali momen terakhir kali mereka bertemu adalah waktu Jun masih SD, yang mana mereka bertiga bersama ibunya pergi ke taman bermain. Saat itu Jun terlihat sangat bahagia sehingga ayahnya selama ini selalu menyalahkan diri sendiri karena tak pernah menjadi sosok ayah yang baik buat Jun. Tapi karena Jun adalah satu-satunya kerabat yang dimiliki, makanya ayahnya merasa tak punya pilihan selain meminta bantuan pada Jun. Yang tak diduga-duga, Ran mendadak pulang dan langsung menanyakan siapa pria asing di hadapan kakaknya itu. Rupanya maksud kepulangan Ran hanya untuk menandatangani surat cerai dengan Ritsu. Keduanya sama-sama tak menyangka bisa bertemu dengan ayah kandung Jun di sana. Pada adiknya Jun menyampaikan rencananya kalau mungkin ada baiknya mereka menjual rumah itu. Alasannya Jun merasa rumah itu terlalu luas untuk ia tinggali sendiri. Oleh sebab itu ia ingin mendengar pendapat Ran yang juga punya hak dan bagian dari rumah peninggalan orang tua mereka. Ran sendiri lebih mempercayakan semua keputusan pada Jun karena mungkin jika rumah itu tiada, ia bisa melanjutkan hidup tanpa perlu memikirkan ibunya lagi dan akan sepenuhnya terbebas. Akan tetapi pemikiran itu ditentang oleh ayah kandung Jun yang tiba-tiba menyela pembicaraan yang menurutnya ibunya Ran selama ini telah berusaha mencintai Ran sepenuh hati. Berbeda dengan Jun, Ran katanya punya kepribadian yang mirip dengan sang ibu, membutuhkan banyak perhatian sehingga ibunya tak bisa meninggalkan Ran apapun yang terjadi. Jadi ayahnya Jun memberi nasihat, sebelum Ran menjalani hidup sendiri, alangkah baiknya dia mulai memaafkan ibunya daripada terus menyalahkan.
Namun setelah mendengar itu, kini giliran Jun yang membela adiknya. Ia tidak terima jika ada orang asing yang tiba-tiba menceramahi adiknya seolah tahu segalanya. Meski itu adalah ayahnya sendiri, bagi Jun pria itu tetap tidak punya hak menilai secara sepihak tanpa tahu tentang apa yang sudah Ran alami selama ini dan bagaimana ia telah berjuang melalui penderitaannya hingga bisa menerima keadaan seperti sekarang. Jun lalu mengambil amplop berisi sejumlah uang untuk diberikan kepada sang ayah. Tapi sebelum itu Jun menegaskan kalau ayahnya jangan salah paham. Karena pemberian ini adalah tanda perpisahan sekaligus kepedulian terhadap ayah kandungnya yang sejak Jun lahir sama sekali tidak pernah dianggap sebagai anak. Jadi setelah ini Jun meminta ayahnya jangan pernah datang menemuinya lagi karena ia ingin melupakan ayahnya dan memulai hidup yang baru. Pria itu hanya terdiam, menahan rasa malu mengambil amplop pemberian Jun kemudian pergi. Malam itu ketika melihat Ritsu, Jun menyerahkan lembar novel yang sebelumnya sempat dibuang oleh pria itu. Kepada Jun, Ritsu menceritakan kalau ia sebenarnya sudah mengagumi Jun semenjak pertama kali mereka bertemu. Ritsu melihat Jun sebagai wanita yang memiliki pandangan luas, kuat, dan indah, dan menggambarkan kepercayaan diri. Semua itu membuat Ritsu merasa iri pada Jun, karena jika ia memiliki pendirian yang kuat juga, maka mungkin hidupnya akan berjalan lebih baik. Jadi mulai sekarang, Ritsu bertekad akan berusaha menggapai impiannya, tak lagi terikat oleh pengaruh ibunya, sehingga ia dapat melangkah di jalannya sendiri. Mendengar ungkapan hati Ritsu, Jun hanya bisa menerima serta mengucap terima kasih atas kenangan serta pelajaran hidup yang telah Ritsu berikan padanya. Sedangkan Ran, ia memutuskan melakukan perjalanan ke luar negeri seorang diri. Tapi sebelum itu, Jun mengajak Ran mengunjungi makam ibu mereka karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Jun telah memikirkan kembali dan akhirnya memutuskan tidak akan menjual rumah peninggalan orang tua mereka. Jun bilang meskipun Ran tidak bisa memilih akan terlahir di keluarga seperti apa, tapi Ran masih bisa memilih apa yang ingin ia lakukan pada dirinya sendiri. Rumah itu akan selalu ada sebagai tempat untuk Ran pulang kapanpun yang dia inginkan. Setelah setahun berlalu, Jun masih menikmati waktu melajangnya, tanpa pasangan dan cuma fokus pada karirnya. Sedangkan Ritsu, ia telah berhasil menerbitkan buku perdananya yang tak disangka-sangka adalah buku cerita untuk anak-anak. Jun yang malam itu pulang terkejut melihat lampu rumah telah menyala. Begitu masuk, ia langsung disambut oleh Ran adiknya yang telah kembali dari luar negeri. Rupanya Ran sengaja memberi kejutan karena dia ingin merayakan ulang tahunnya bersama sang kakak. Sikap yang ditunjukkan Jun masih dingin seperti dulu, walau sebenarnya ia berusaha menutupi rasa khawatir bercampur rindu sama adiknya yang tiba-tiba pulang tanpa memberi kabar. Di balik ekspresi datarnya, Jun akhirnya memuji Ran yang mampu hidup sendiri selama setahun ini. Di sisi lain, Ritsu juga ternyata datang setelah diundang oleh Ran. Dari halaman rumah, ia memperhatikan bagaimana kakak beradik itu sedang ngobrol sambil mengenang masa kecil mereka. Terkesan lebih terbuka satu sama lain dan berbicara selayaknya saudara yang saling peduli. Hal sederhana ini saja sudah bisa membuat Ritsu tersenyum, seolah ia ikut merasakan kebahagiaan. Sekarang Jun makin memahami keluarga itu memang merepotkan. Tak bisa ia pilih sendiri dan bahkan membuat hidupnya berantakan. Meski Jun membencinya sekalipun, ikatan keluarga itu sulit untuk dibuang. Bagi kutukan tapi dalam arti yang positif. Pada akhirnya Jun mengucap selamat ulang tahun pada Ran, yang membuat adiknya itu tersenyum haru karena ia merasa beruntung masih diterima oleh satu-satunya keluarga yang ia miliki. Cerita pun selesai. Semoga kalian dapat memetik hikmah dari cerita ini. Bersama saya Hendy, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.